Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, terutama buat para pendidik nih. Gimana sih cara terbaik buat ngajarin soal AI atau kecerdasan artifisial? Ini kan dunia yang baru banget dan seru, jadi yuk kita bedah bareng-bareng metode paling efektif buat ngebekalin generasi penerus kita. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Ngajarin topik yang rumit dan berkembang cepet banget kayak AI itu, jujur aja, bisa bikin pusing kan? Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bikin konsep ini gampang diakses sama semua siswa? Gak peduli latar belakang atau fasilitas yang mereka punya. Ternyata, jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang kelihatannya simple tapi super fleksibel. Ada 3 metode utama yang bisa kita pakai, namanya plug, unplug, dan berbasis internet. Penasaran kan apa bedanya? Yuk kita lihat satu-satu. Oke, jadi begini alur obrolan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu tantangannya apa. Terus, kita dalami 3 metode tadi. Plugged, unplugged, sama yang berbasis internet. Dan yang paling penting di akhir, kita bakal lihat gimana cara nyampurin semuanya biar hasilnya maksimal. Tantangan terbesarnya udah jelas banget sih. AI itu kan teknologi canggih yang kedengarannya rumit. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah gimana caranya mecah-mecah kerumitan itu jadi sesuatu yang gampang dicerna, seru, dan nyambung sama kehidupan sehari-hari siswa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Metode plugin. Kalau dengar belajar teknologi, mungkin yang pertama kali kebayang di kepala kita ya ini. Bener-bener langsung megang komputer, berinteraksi sama perangkat digital, pokoknya colokin kabelnya, dan mulai. Jadi, plugged itu apa sih sebenarnya? Intinya ini adalah pendekatan di mana siswa itu nggak cuma jadi konsumen teknologi, tapi mereka aktif pakai hardware dan software. Poin utamanya adalah jadi pencipta. Mereka benar-benar ngebangun sesuatu pakai teknologi, bukan cuma Mac doang. Nah, setiap metode pasti ada plus minusnya kan? Kita lihat sisi positifnya dulu. Metode plugin ini keren banget karena ngasih pengalaman praktek langsung. Siswa bisa lihat hasilnya saat itu juga. Dan pastinya skill digital mereka makin terasah. Tapi, ada tapinya, minusnya lumayan gede. Biayanya mahal buat beli perangkat dan lisensi, butuh listrik dan internet yang stabil, dan ini bisa bikin kesenjangan digital makin lebar. Plus, gurunya juga butuh pelatihan khusus. Oke, sekarang kita geser ke kutub yang berlawanan. Benar-benar kebalikannya. Namanya metode unplug. Ini adalah cara yang super cerdas buat ngajarin logika inti AI dan cara berpikir komputasi tanpa perlu nyalain komputer sama sekali. Filosofinya tuh jenius banget loh. Tujuannya adalah ngebangun fondasi pemahaman yang kokoh soal konsep-konsep dasar, kayak algoritma, pemecahan masalah, pengenalan pola, tapi lewat permainan fisik dan interaksi. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita belajar dulu aturan main catur di papan aslinya, sebelum kita main catur online di komputer. Nah, keunggulan utamanya, ini soal keadilan dan inklusivitas. Metode ini benar-benar ngelewatin masalah kesenjangan digital, karena nggak butuh alat mahal, semua bisa ikut. Selain itu, pemahaman konsepnya jadi lebih dalam dan seru banget buat siswa. Tentu ada kekurangannya juga, siswa nggak dapat pengalaman ngoding langsung, dan mungkin agak susah ya buat ngejelasin konsep AI yang super kompleks pakai cara ini. Oke, kita lanjut ke metode ketiga, berbasis internet. Nah, coba bayangin ini sebagai jembatan yang nyambungin dunia konsepnya unplugged sama dunia prakteknya plugged. Kita manfaatin kekuatan platform online yang udah ada. Jadi, metode berbasis internet ini intinya kita pakai tools AI yang udah jadi. Siswa bisa dapat pengalaman langsung, tapi dalam lingkungan yang terarah. Platform-platform ini bisa ngasih materi yang disesuaikan buat tiap anak, ngasih feedback instan, dan yang paling seru, siswa bisa main-main sama model AI canggih tanpa harus pusing-pusing bikin dari nol. Potensi kreatifnya di sini, wah gede banget. Siswa bisa eksperimen cepat, langsung, dan ini bikin mereka benar-benar paham gimana AI bekerja di balik layar. Tapi ada tanggung jawabnya. Pertama, harus ada internet stabil. Kedua, kita harus waspada sama isu privasi dan keamanan data. Dan ketiga, guru punya peran penting banget buat milih dan ngarahin platform mana yang aman dan pas buat dipakai. Biar lebih kebayang, lihat deh contoh ini. Keren banget. Ada yang namanya Teachable Machine dari Google. Ini platform di mana siswa tanpa perlu ngoding sebaris pun bisa ngajarin AI buat ngenalin gambar. Misalnya ngebedain mana foto kucing, mana foto anjing. Ini cara yang super praktis buat ngertiin inti dari machine learning. Oke, kita udah lihat 3 metode yang beda-beda ya. Plugged, unplugged, sama berbasis internet. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang bukan lagi mana yang paling bagus, tapi gimana cara kita ngeracik ketiganya secara cerdas. Karena disitulah letak kekuatannya. Coba perhatiin tabel ini deh. Ini ngebandingin pendidikan tradisional, e-learning biasa, sama pendidikan yang udah di-upgrade pakai AI. Kelihatan jelas banget kan?
Pendekatan yang pakai AI, yang sebenarnya adalah kombinasi cerdas dari unplugged, plugged, dan berbasis internet, itu jauh lebih fleksibel, lebih personal, dan potensi inovasinya lebih tinggi. Jadi, intinya begini. Anggap aja ini kayak resep masakan. Kita pakai metode unplugged sebagai fondasi bumbunya, biar konsepnya matang. Terus kita tambahin metode plugged buat dagingnya, biar ada pengalaman praktisnya. Dan terakhir, kita kasih hiasan dari metode berbasis internet buat eksplorasi. Hasilnya, ekosistem belajar yang jauh lebih kaya, lebih efektif, dan pas buat semua tipe siswa. Dan ini poin yang paling penting. Kita harus ingat, semua metode dan teknologi ini cuma alat, cuma perkakas. Pada akhirnya, kuncinya ada di tangan Anda para guru. Kebijaksanaan Anda dalam memilih, mencampur, dan menyesuaikan metode inilah yang jadi penentu keberhasilan siswa. Oke, jadi apa aja yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Ada 3 hal. Pertama, jangan cuma pilih satu, tapi gabungkan teori dan praktek. Kedua, pakai tiap metode sesuai tujuannya. Unplug buat konsep, plug buat praktek, berbasis internet buat eksplorasi. Dan yang ketiga, yang paling utama, pastikan lingkungan belajarnya inklusif, jadi semua siswa punya kesempatan yang sama buat maju. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang Anda udah punya kotak peralatannya, ada plug, unplug, dan berbasis internet. Pertanyaannya bukan lagi soal alatnya, tapi soal hasil akhirnya. Dengan semua ini di tangan, generasi pembelajar, pemikir, dan pencipta seperti apa yang akan Anda bentuk?